Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sampurasun, Rampes. Alhamdulillah hari ini spesial. Yang jadi bintang tamu dan moderatornya adalah para guru dari SMA 1 Campaka. Salam Semanca Jen Sarangeo. Gimana kabarnya Miss Ati hari ini, Mam Elsa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Luar biasa hari ini tampil cantik dua guru senior ini. Kenapa kasih. disebut senior? Karena beliau berdua ini sudah lama dalam hal pengabdian. Jadi saya sebagai guru pun tetap harus banyak mencari ilmu kepada Miss dan kepada Mam. Diperkenalkan dulu ya. Ini saya pribadi adalah guru bahasa Indonesia dan di samping kanan saya adalah Miss Ati. Beliau adalah guru bahasa Inggris dan di sebelah kiri saya adalah Mami Elsa. Beliau adalah guru biologi. Nah, ngomong-ngomong Mam, Miss, hari ini bertepatan dengan Hari Anti Korupsi loh, Mam, Miss. Tapi sebelum jauh kita menuju tentang Hari Anti Korupsi, mau nanya dulu nih, Miss. Mam, boleh ya? Kita bincang-bincang dulu ya tentang guru. Kalau aku pribadi nih, Mam, Miss, guru itu sebetulnya bukan cita-cita aku dari kecil. Tapi cita-cita aku dulu ada sebagai wartawan, Miss. Oh ya? Ya, karena aku nanti kalau jadi wartawan tuh bisa ketemu para pejabat, para tokoh, atau bisa ke luar negeri, Miss. Nah, kalau Miss sendiri cita-citanya apa, Miss? Kebetulan sejak kecil saya sudah bercita-cita menjadi seorang guru. Jadi sudah asli ya, Asli. sudah dari dulu kala sudah Dari pengen kecil jadi. saya selalu berpura-pura di depan kaca mengajar seperti guru. Malah adik-adik saya yang jadi korbannya, mereka jadi murid saya. Sudah pakai model pembelajaran sosiodrama ternyata ya, Mami saya. Oke. Kalau Mami? Guru bukan cita-cita saya dulu. Ya. Kenapa, Mam? Saya jadi ingat waktu saya SMP sebetulnya ada satu guru IPS menjelaskan tentang keasyikannya seorang duta besar atau ambasador. Saya senang banget gitu dan saya juga senang bahasa Inggris. Kemudian saya bercita-cita ingin jadi duta besar. Tapi ayah saya sangat tidak suka kalau seorang perempuan itu jadi duta besar. Mungkin dia punya pertimbangan, bahkan dia ingin saya jadi apoteker. Akhirnya karena menghargai ayah saya berusaha untuk belajar mengikuti kerinduan atau harapannya. Dan nilai kimia saya juga cukup bagus, jadi saya pikir saya bisa masuk lah ya di perguruan tinggi. Saya sekolah di Bandung, di SMA di Bandung, kemudian saya berharap saya bisa diterima di jurusan farmasi yang notabene Keren ya, Miss. universitas yang hebat lah, Institut Teknologi Bandung. Tapi ternyata saya tidak diterima dan saya sudah ambil keputusan karena papi saya ternyata saya satu SMA sudah meninggal dunia, jadi saya pikir saya sudah punya kebebasan untuk memilih. Akhirnya saya memilih untuk kerja, tetapi itu tidak jadi. Teman saya beliin saya formulir untuk ke IKIP, dulu tuh IKIP, sekarang UPI, ya, untuk menjadi guru. Saya nggak pengen ya, nolak, tapi saya menghargai teman saya. Sambil itu saya berpikir apakah ini juga mungkin jalan hidup saya gitu. Nah, akhirnya saya ikut karena mereka sudah berikan formulir buat saya. Dan bersyukurnya ternyata saya diterima dan teman saya yang belikan formulir itu nggak diterima. Jodoh ya, jodoh jadi guru ya, Miss. Dan Tapi memang milih biologi ya, Mam? Nah, milih biologi sebetulnya karena saya itu tinggal di Purwakarta, senang nanam gitu ya. Dan saya punya tanaman apotek hidup di Purwakarta waktu saya SMP yang cukup bagus. Ya saya pikir aku deh ambil pertanian, itu aja. Ya, yang berhubungan dengan pertanian ya apalagi biologi gitu kan. Nah, saya itu tebak-tebakan saja, saya ambil D3. Dan ternyata D3 itu adalah ikatan dinas untuk saya bisa jadi PNS sampai hari ini. Jadi saya betul-betul dapat support dari pemerintah, saya tidak usah melamar dan saya langsung jadi pegawai negeri yang di SK-nya langsung keluarkan nama universitas atau institut keguruan, itulah yang mendaftarkan saya. Jadi itulah
akhirnya saya menjadi guru. Bu Ika. Udah benar betul ya Miss ya. Memang jodohnya mengajar gitu, menjadi seorang guru. Mami mengajar dari tahun berapa, Mam? Saya 1987 sudah menjadi guru. Wah, udah lama ya. Itu berarti usia aku baru 4 tahun, Miss. Miss mungkin sudah remaja kali ya, udah SMP. Kalau Miss sendiri sudah berapa tahun, Miss? Hitung saja sendiri, saya mulai mengajar itu dari tahun 199. Oke, 1999. Lagi krisis ya itu ya, ekonomi lagi reformasi ya. Sebelumnya tahun 1998 memang betul itu pas kejadiannya, saya juga sebagai saksi di situ. Pernah ikut demo, Miss? Pernah jalan kaki aja. Oh, jalan kaki. Mami kenapa tadi bilang, pernah, Miss? Mam? Tidak berani untuk ikut demo. Saya Oke. penakut kalau ikut ada keramaian seperti itu. Oke, ada ketakutan lah ya. 1999 langsung di SMA, Miss, atau di mana Nah, dulu, Miss? Aku memulai karir ngajar itu di SMP dengan status honor. Tahu nggak gajinya berapa? Berapa? Aduh, kalau dikatakan apa namanya, ini bukan gaji kayaknya ya, itu mah uang jajan saja. Ya, untuk angkot juga, untuk transport juga nggak akan cukup. Tapi di situ saya mulai berpikir bahwa memang menjadi guru itu bukan untuk mencari kaya loh, tapi mencari pahala, karena apapun itu nggak bisa ditransfer dengan tapi kebahagiaan itu tidak akan bisa ditransfer dengan uang kan? Tidak bisa diukur oleh Iya, uang kali ya, benar, Miss ya. iya, betul. Berapa, Miss? Kalau boleh tahu berapa dulu honor pertama kali? Pokoknya tidak cukup naik angkot. Tidak cukup naik angkot. Berarti zaman dulu berapa, Mam? Naik angkot, Mam? 2000. Ya, maksudnya sebulan itu tidak akan cukup. Tidak gitu. cukup dengan untuk membayar angkot ya. Iya, betul. Kalau Mami Elsa mungkin gajinya sudah besar ya karena sudah PNS ya, sudah Mami. PNS. Saya sebelum jadi PNS juga sudah ngajar di SMP, ya, di beberapa sekolah swasta karena kebutuhan, ya. Dan memang ternyata seorang guru tuh butuh keikhlasan ya. Ayah saya ngajar, saya ingat gaji pertama saya itu adalah Rp18.000, ya. 1 bulan, Mam, 18.000. 1 bulan untuk satu sekolah itu ya. Jadi waktu saya PNS pertama saya di SK saya pertama CPNS itu di SMA Negeri 2 Karawang tahun 87. Ya 88 saya dilantik, itu gaji saya 70.100. Naik sedikit lah ya, lumayan. Kalau aku gaji yang paling terkecil yang pernah aku terima 100.000, Miss, 1 bulan. Pertama kali aku ngajar di SMK dulu. Iya. Kemudian barulah pindah. Enggak pindah sih sebenarnya, ngajarnya ke sana sini. Dan akhirnya sekarang lebih fokusnya di SMA nih, Miss. Iya. Sama saja, saya juga mulai karir SMP, kemudian pindah ke SMK. Ya emang sih pada hakikatnya walaupun kita tahu ya gaji guru itu kecil, tapi kita kan Ada rasa selalu tahunya. berusaha untuk mencari yang besar dari segi penghasilan ya. Tapi pada dasarnya tidak begitu besar. Ya mentoknya ke situ lagi kan seperti itu. Betul. Jadi ingat lagunya Iwan Fals, Mam? Apa? Umar Bakri, Si ya, pegawai negeri iya, pegawai negeri. dengan menggunakan sepeda. Ternyata Oke. sekarang juga masih berlaku mungkin ya. Cuma diganti sepedanya jadi Mio mungkin Iya, ya, atau betul. motor-motor yang lain ya. Alhamdulillah. Oke, Mami dengan Miss, ini dong sharing pengalaman ketika mengajar, pernah nggak sih ada kesan-kesan yang gimana gitu ketika ngajar? Boleh Miss dulu atau Mami dulu? Boleh Miss saya dulu? Boleh, Ya. boleh. Bagaimana ya? Selama saya menjadi guru, mungkin begitu banyak ya pengalaman yang mengesankan, menyedihkan dan sebagainya. Cuma karena memang ya sebetulnya tidak ada lagi pekerjaan selain guru, jadi saya menjalannya dengan riang hati, dengan gembira seperti itu. Tapi mungkin yang paling berkesan ketika saya mengajar di SMK, notabene di mana anak-anaknya itu laki-laki semua, dan pada saat itu sekolah yang tempat saya mengajar itu adalah sekolah yang suka tawuran. Nah, disitulah saya benar-benar merasa ada di titik bawah. Kenapa di titik bawah? Karena saya nggak bisa menghalau mereka untuk tidak tawuran. Apa daya saya ya? Mungkin Bu Ika juga pernah ya mengajar di SMK, cuma bisa teriak-teriak di kelas, tapi kalau mereka udah di jalan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu sering kami tanamkan, walaupun saya pribadi mengajar bahasa Inggris, tapi saya selalu menyisipkan pesan-pesan moral agar jangan tawuran. Tapi tetap saja tidak bisa menentang keadaan seperti itu. Jadi itulah titik terendah di mana saya menjadi seorang guru. Dan ketika saya diterima jadi PNS, masuk ke SMA, beda lagi ceritanya, di mana ada heterogen di situ, muridnya antara perempuan dan laki-laki. Permasalahannya juga beda, ya.
mungkin Bu Ika juga pasti mengetahuinya. merasakannya, Miss, Iya, namanya. ada anak yang seperti ini dengan lawan jenis, bukan dengan sesama jenis lagi ini tawurannya. Jadi sudah heterogen ya. Iya, Miss? jadi masalahnya kompleks dari maaf ya, dari pergaulan seks bebas, putus cinta dan sebagainya. Jadi benar-benar kita diuji. Tapi saya enjoy saja, saya jalan itu sebagai emang bagian dari profesi saya, sehingga saya merasa Enjoy di sini, aja lah ya. nggak merasa Apalagi tadi pusing. katanya Mam, Miss saat ini sejak kecil pengen jadi guru, Iya, jadi pasti betul. selalu dinikmati ya. Dinikmati saja. Apapun kondisi sekolah, apapun Betul. kondisi anak-anak Harus kita. seperti itu ya. Sungguh Walaupun pada dasarnya saya bingung, kenapa saya jadi guru? Dia emang tidak ada pekerjaan yang cocok. Tidak ada pekerjaan yang cocok buat saya jadi guru. Ya, udah jalani aja. Passionnya sudah dari dalam hati lah intinya ya. Udah lebih dari passion, udah membatu. Istilah. Masya Allah. Peribahasanya sudah hebat sekali, sudah membatu dalam bahasa Inggris. Kalau Mami Iya, luar biasa nih Miss nanti Arfi jadi ya. klorofil nanti Miss. Suka duka atau pengalaman yang mengesankan. Saya pertama-tama berterima kasih banget tuh ya sama dosen-dosen saya yang mengarahkan saya yang tadinya tidak terlalu percaya diri menjadi seorang guru yang akhirnya punya semangat dan senang gitu jadi guru ya. Jadi waktu saya belum jadi masih saya begitu lulus, saya nunggu 1 tahun untuk penempatan saya CPNS. Saya sudah mengajar di sebuah SMA di Purwakarta. Dan selisih umur saya dengan murid saya itu hanya 2 tahun. Otomatis saya mengalami satu problem karena murid saya jatuh cinta sama saya. Wah, Mungkin waktu itu saya masih belia ya. Ya. Boleh diceritakan dong, Mem? Jadi dia di luar jam pelajaran nemuin saya dengan alasan mau kasih tugas. Masya Allah. Dia bilang, ibu saya sebetulnya suka sama ibu. Wah. Sekarang masih ada yang seperti itu kan, Miss? Untuk saya setua saya sekarang sudah tidak ada. Jadi saya itu kaget ya. Itu bukan siswa yang pertama, tapi udah beberapa siswa juga ada Yang yang jatuh cinta? Iya. Masya Allah. Ternyata bestseller berarti. Padahal saya tuh bukan pesolek juga gitu ya. Masya Allah. Tapi entah kenapa ya. Ada aura dari dalam itu, inner beauty-nya. Iya, aura gurunya. Kecantikannya Akhirnya, keluar ya, Miss Saya ya? tidak mau ngecewain dia. Saya bilang itu, oke, kalau kamu memang suka sama ibu, kamu raih dulu cita-citamu. Sampai kamu sudah bekerja, boleh kamu melamar saya. Saya bilang gitu. Terus melamar nggak? Dan dia sudah melupakan saya. Oh. Karena saya sudah pindah sekolah. Dan dia tahu bahwa saya mungkin bukan jodohnya ya. Jadi dia menyadari. Kayak lagu Aku Bukan Jodohnya, Miss. Iya, betul. Iya. Nah, yang senang, yang dibalik yang senang itu adalah ketika ternyata seorang guru tuh ada kebanggaan ya ketika melihat mereka sudah sukses. Apalagi ketika mereka ketemu kita adalah anak-anak yang tadinya pesimis, tadinya anak-anak yang tidak punya harapan. Tapi begitu mereka mendapatkan pembelajaran dengan para gurunya, ya, terus mereka berhasil. Wah, itu ternyata menjadi semangat ya buat saya seorang guru ya. Itulah yang saya alami ya. Bahkan ya saya jadi seperti selalu muda kalau dengan anak-anak SMA. Lupa dengan usia, Miss. Betul. Lupa Gitu. kita serasa remaja terus gitu ya. Iya. Wajah terus-terusan glowing. Ngomong-ngomong, Mami, ini beliau ini pintar bahasa Prancis juga Iya, betul. selain bahasa Inggris. Gimana kalau di sekolah kita nanti ada kelasnya, ada kelas bahasa terus menggunakannya bahasa Prancis. Masih ingat dong, Miss, gimana bahasa Prancis? Boleh dong ngomong bahasa Prancis? Sebetulnya saya S1-nya 2 kali, pemirsa. Keren ya. Ternyata Ya, satunya semenjak pertama, ini nih, iya. guru-guru keren, guru-guru hebat sudah senior tapi Biasa kece, aja. luar biasa. Mungkin kalau ada kelas bahasa, mungkin bahasa asing lainnya selain bahasa Inggris bisa dimasukkan Siap, ya. selain bahasa Jepang. Oke. Insya Allah siap. Coba untuk Miss, bahasa merecovery lagi memori saya tentang bahasa Yes, Prancis. keren. Bahasa ini dong, bahasa Prancis, Miss. Apa? Apa ya? Selamat siangnya bahasa Prancis. Bonjour. Kami cantik. Je suis belle. Oh. Je suis. Oh, je suis. No vous êtes. Oh, apa itu? Vous n'êtes artinya? pas belle. Apa itu artinya? Kamu gak cantik. Oh. Mais je suis belle. Oh, hanya aku yang jadi dasar narsis ternyata ya, Miss. Ya ampun.
Oke, Ya. ngomong-ngomong tadi kata Mami Elsa kayak pengen jadi duta besar nih. Bahasa Inggrisnya juga keren. Sering aku dengar juga di ruang meeting ngomong bahasa Inggrisnya jago. Misalnya juga jago. Yang biasa bercakap aja. sedikit aja pakai bahasa Inggris. Nggak usah lah, Oke, nggak nggak usah. Hmm. Pemirsa Smart Sergeant mungkin lebih pintar, lebih tahu Sebagai bahasa contoh nih, Inggris. guru-gurunya nih ternyata tidak hanya menguasai satu bahasa, ternyata bisa menguasai lebih Iya. dari 2 bahasa. Untuk guru semanca itu diusahakan walaupun dia bukan pengajar bahasa Inggris ya, kami berusaha untuk belajar bahasa Inggris khususnya, ya Oke. begitu. Apa ya istilahnya polyglot ya. Jadi polyglot itu kan kita harus bisa menguasai lebih dari satu bahasa. Jadi Ya, impiannya apalagi seperti itu. Di era sekarang, Miss, kita harus bisa mengajarkan anak Oke. 2 bahasa. Betul, Oke. ya. Miss, Mam, sekarang hari anti korupsi nih. Kira-kira ada nggak sih pembelajaran di biologi atau bahasa Inggris yang bisa dikaitkan dengan anti korupsi yang tanpa disadari oleh anak-anak bahwa oh iya ya, ternyata kalau kita belajar ini kita itu sedang diajarkan untuk tidak berkorupsi gitu, untuk tidak korupsi. Apa, Mam, kira-kira? Baru saya kepikir ya. Nah, contohnya kalau misalnya sel memakan sel tubuh kita, misalnya di pencernaannya memakan sesuatu yang over ya, yang over. Nah, akhirnya justru merusak sel itu sendiri. Nah, jadi saya hanya membayangkan korupsi itu adalah mengambil sesuatu di luar haknya, ya, di luar haknya dia ambil sesuatu. Nah, itu bahkan satu jenis sel yang tumbuh dari permasalahan yang ada di dalam metabolisme tubuh itu bisa menjadi sebuah penyakit yang namanya kanker, ya. Nah, kanker itu adalah dia tidak bekerja sebagai fungsinya yang benar, tetapi dia justru memakan merusak sel-sel yang lain, Karena ya. berlebih ya. Karena dia mengalami gangguan, ya. Sel ini mengalami gangguan. Jadi bisa dibayangkan dia akan merusak, dan akibat dari korupsi ini ya di dalam sel ini akibatnya merusak seluruh tubuhnya dan mengakibatkan juga kematian. Seperti itu. Materinya ya, Iya, Mam, ya. kalau kita lihat dari biologi ya. Kalau dari pembelajaran yang lainnya, Mam, misalnya dari sikap anak-anak nih atau apa Iya, gitu? betul. Saya coba mengajarkan kepada anak-anak pertama ya. Mungkin ini salah satu bagian. Memang kalau melihat korupsi yang cukup tinggi di negara kita, ini adalah menjadi satu beban buat para guru sebetulnya ya. Dan kadang-kadang kita yang dipersalahkan ya. Tapi justru kita yang mengalami satu beban yang cukup besar ya. Paling hal-hal yang bisa saya lakukan adalah mengajarkan untuk mereka bersyukur dulu dengan apa yang ada mereka, dan memastikan mereka bahwa mereka itu punya kemampuan, ya, mereka tuh punya kemampuan yang sudah diberikan Tuhan untuk mereka. Mereka harus punya yakin ya, walaupun kemampuan itu tidak selalu harus bidang sains atau bidang apa, ada arts juga, ada sport ya, atau yang lainnya yang mereka bisa kembangkan, atau politik gitu ya. Jadi ketika saya menemui murid saya harus pastikan setiap murid bangga dengan dirinya sendiri gitu ya, dan bisa ini, dan tidak usah pesimis kalau ada sesuatu yang memang mereka belum berhasil ya. Nah, jadi itu yang pertama, dan yang kedua saya mengajarkan mereka supaya jangan mengambil pekerjaan orang lain. Misalnya mereka malas bekerja, akhirnya mereka mengambil pekerjaan orang lain. Ya, ada ketidakpuasan, tetapi mereka harus diajar apa yang mereka bisa lakukan, itu mereka maksimalkan. Kalau kurang, mari kita belajar. Itu saja. Oke, keren ya, keren banget. Kalau Miss, apa Miss materi yang berkaitan nanti bisa diaplikasikan tentang anti korupsi? Sebenarnya belajar bahasa itu belajar segala hal ya. Kita bisa bicara berbagai hal dengan bahasa, politik, ekonomi, biologi dan sebagainya. Nah, kadang saya akan memilih teks atau tema yang berhubungan dengan korupsi, dan itu sangat mudah sekali diajarkan sambil juga kita menambah kosakata. Cuma yang saya tekankan agar memang anak tersebut tanggung jawab sebagai guru ya, bukan sebagai guru mata pelajaran. Ini benar-benar berat sekali, karena apa, ini emang untuk masa depan anak juga ya. Kenapa hal ini harus dilakukan oleh seorang guru dari awal? Mungkin dari pemberian materi itu tidak akan begitu kentara, tapi dalam kegiatan sehari-hari beraktivitas di kelas ataupun di sekolah kita bisa melakukannya, yaitu dengan memberikan kedisiplinan kepada anak, bagaimana bersikap di kelas,
seperti menunjukkan sikap jujur ketika mengerjakan tes, amanah ketika mengerjakan tes dan sebagainya. Sehingga hal-hal tersebut mungkin bisa saja memupuk anak agar ada memori di ketika kecil untuk kedepannya, ketika dewasanya, agar mereka bisa bersikap bagaimana untuk tidak menjadi korupsi. Karena apa? Menjadi korupsi itu pada awalnya mereka melakukan hal yang kecil terlebih dahulu. Mereka selalu membiasakan kan. Apapun itu kalau dibiasakan tentu saja akan menjadi suatu kebiasaan ya. yang lebih Lebih jadi lah ya. ya yang tidak bisa dibantu. Nah, sementara untuk Miss sendiri apa nih materi pembelajaran bahasa Inggris yang dikaitkan dengan anti korupsi sebagai nanti anak-anak itu tidak menjadi koruptor, Miss. Kalau saya kan pengajar bahasa, dari bahasa sebenarnya kita bisa berbicara apapun, bisa berbicara ekonomi, politik, agama, biologi dan sebagainya. Cuma untuk mengkondisikan agar anak kita ke depannya tidak menjadi koruptor, maka di sini harus ditambah juga penilaian sikap. Penilaian sikap di sini bisa dilaksanakan di dalam kelas juga. Misalnya bagaimana anak menghargai waktu, berlaku disiplin, lebih jujur ketika mengerjakan tes, kemudian menyampaikan amanah temannya, itu juga merupakan salah satu kebiasaan yang bisa membuat anak itu mempunyai karakter agar dia kuat dan tidak menjadi koruptor di masa depannya. Seperti itu. Berarti sebetulnya anak-anak itu tidak harus selalu mengejar nilai yang besar. Betul. Ya, Ma? Harus 90, Itulah 93. bisa dipahami di sini bahwa sebenarnya guru campaka semuanya ya Bu ya tidak begitu tidak terlalu menekankan pada penilaian akademis ya Bu ya. Karena kita menekankan pada akhlak atau karakter itu yang paling penting. Betul. Mami, Miss, ngomong-ngomong lagi masih tentang anti korupsi nih, Miss. Kita kan sebagai ibu-ibu ya, punya anak juga nih. Apa sih peran kita nih sebagai seorang ibu selain tadi sebagai seorang guru, tapi sebagai seorang ibu kepada anak-anak untuk menanamkan juga akhlak-akhlak untuk tidak melakukan korupsi, Miss? Mam. Oke. Sebenarnya sebagai guru ataupun sebagai orang tua sama saja, karena kita berhubungan dengan seorang anak yang masih perlu dibimbing, ya kan? Saya ya mungkin kebetulan sebagai guru, sebagai orang tua, disinilah memang letak tanggung jawabnya lebih besar. Karena apa? Karena saya harus bisa memposisikan saya di mana saya juga harus jadi good example untuk anak saya, untuk anak didik saya. Saya kalau di rumah itu selalu mengajarkan sesuatu itu harus tepat waktu, harus bisa memanage waktu. Seperti kebetulan anak saya kan kuliahnya online. Kadang mereka tidak sadar bahwa perpindahan waktu itu begitu cepat, sehingga saya harus mengingatkan. Nah, di situ saya selalu menyisipkan bahwa kita harus bisa memanage waktu yang baik. Karena apa? Ini adalah fondasi kamu untuk maju, fondasi kamu untuk menghargai waktu orang lain, fondasi kamu untuk bisa meraih sesuatu. Dari situ kamu ada perjuangan di situ. Karena perjuangan untuk menyesuaikan waktu itu tidak mudah. Dan kelak kamu akan menghargai apapun dan tidak melakukan hal yang tidak menjadi kewajiban kamu, yang tidak menjadi hak kamu. Seperti itu. Menurut saya, kalau ke anak saya ya, mungkin beda dengan beda mungkin dengan Ibu Elsa. Kalau Mami lain, Mam, untuk menanamkan karakter untuk anak kita supaya tidak anti korupsi, supaya tidak melakukan korupsi. Untuk di rumah ya, tadi kan udah nih di sekolah. Kalau di rumah sendiri, Mam? Saya iya, walaupun memang anak saya sudah mulai bertumbuh dewasa semua, ya, jadi saya masih melihat apakah mereka nanti bagaimana. Namun sejak kecil hanya hal-hal yang praktis saja yang saya ajarkan sama mereka. Yang pertama, ketika mereka menerima apapun dari saya atau dari siapapun, mereka harus bilang terima kasih. Jadi saya selalu mengatakan, apapun yang kamu terima dari siapapun, tidak ada yang kecil, tetapi kamu harus berterima kasih. Kadang-kadang saya harus mengingatkan ketika mereka masih kecil, ketika ada seseorang kasih roti, kasih permen, saya bilang say thanks. Langsung mereka, makasih tante, makasih om, makasih pak, gitu ya. Kemudian kalau kita juga dapat bantuan apapun, termasuk naik angkot, supir beca atau apapun, atau dibawain apa, selalu bilang terima kasih. Itu berawal, itulah anak-anak yang saya terapkan. Terus kalau untuk ketika mereka menginginkan sesuatu yang lebih daripada apa yang
bisa kita belikan ya. Itu. Nah, jadi saya belajar untuk mereka, ayo kita terima apa yang kita bisa terima. Belum masanya, misalnya mereka bilang, kok kita nggak punya ini sih Ma, kayak orang lain. Iya, ini yang sudah kita terima. Kita nikmati dulu yang kita terima. Ya, nanti kita lihat ke depan. Dan saya juga suka melihat hal-hal yang tidak primer ya, saya akan beritahu sama mereka. Jadi mungkin menerapkan kepada anak-anak itu, kepada anak-anak kita ya untuk bertanggung jawab. Kemudian saya juga kalau beri sesuatu sama mereka, misalnya kamu mau apa? Saya pengen ini. Oke, saya punya uang segini, kamu punya uang berapa? Tabunganmu ada berapa? Ayo. Nah, kita lihat berapa waktu Kak kita tunggu untuk membeli sesuatu yang lebih ya, yang mereka pengen. Menabung. Nah, saya ajarkan sama mereka untuk menabung. Aku udah punya uang segini, Ma. Aku pengen sepeda yang agak bagus gitu ya. Budget Mama berapa? Saya kasih sekian, tapi tidak mencukupi untuk beli sepeda yang terbaik. Nah, akhirnya itu kebiasaan itu saya tanamkan ya sama mereka, jadi mereka biasa nabung, terus mereka bilang aku pengen apa, dan mereka bisa merasakan nikmatnya bekerja sendiri ya, punya penghasilan dari tabungan untuk mendapatkan sesuatu. Mungkin itu adalah basic daripada mereka jangan korupsi. Salah satu. Keren. Salah satu. Masukan juga ini. Betul sekali ya, Mami, Mam, Miss, bahwa sekarang tuh kata-kata yang kelihatannya sepele seperti maaf, tolong, terima kasih, sering diabaikan oleh anak-anak zaman sekarang gitu ya, Mam, Miss. Padahal kata-kata maaf, boleh saya bertanya atau tolong ambilkan gelas, itu ternyata efektif dan auranya atau dampaknya luar biasa terhadap orang yang kita suruh atau yang kita mintai tolong. Termasuk juga tadi ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih itu sebagai apresiasi ya. Malah kita semakin senang gitu kan ketika sudah ditolong, sudah menolong kemudian diucapkan terima kasih kan senang. Dan malah jadi kita pengen nolong dan lagi. Dan mungkin ini harus dibiasakan juga nih di semanca kita bahwa harus ada kata ucapan tolong, maaf dan terima kasih karena ini berdampak besar pada psikologis dan mental anak-anak kita. Oke, Mam, Miss, kemarin pandemik nih, ada satu cerita nggak yang berkesan banget pada saat kemarin kita pandemik nih ngajar online kan aku juga pusing, Miss, harus Zoom gitu kan, kadang kalau misalkan Zoom kasihan nih anak-anak takutnya tidak ada kuota dan sebagainya, termasuk anak aku juga kan harus rebutan handphone dan sebagainya. Miss dan Mami, ada hal peristiwa atau cerita yang bisa diutarakan mengenai kemarin pembelajaran di masa pandemik? Mami dulu. Waktu pandemi itu anak saya udah lulus semua, kecuali yang paling kecil. Nah, ini problem yang saya hadapi karena dia juga suka game. Jadi agak berat buat saya waktu pandemi untuk ke anak ya. Karena saya harus ekstra protect sama dia, ekstra perhatiin sama dia ya. Jadi itu yang membuat agak berat ya. Kalau ngajarnya sendiri, Mam, kalau ngajar buat di sekolah nih sebagai guru. Setelah saya jalani itu pandemi itu ya, kita jalani pandemi dan saya menjadi guru. Sejujurnya saya tidak puas. Karena saya melihat feedback ya dari apa yang saya ajarkan dengan daring, karena mungkin kemampuan saya berkreasi dalam mengajar dengan sistem daring ini masih harus belajar terus ya, sehingga anak-anak itu ketercapaian kompetensinya tidak maksimal. Jadi saya bersyukurnya kalau di daerah kan ya saya bisa memberikan cara-cara lain supaya mereka bisa mendapatkan, menyerap ilmu yang diberikan di dalam mata pelajaran yang saya ajarkan, tapi tetap hasilnya masih kurang dibandingkan saya bisa tatap muka langsung dengan mereka. Oke, jadi kurang puas lah ya intinya. Ada apa ya istilahnya, anak-anak tuh agak degradasi juga ya. Oke, Miss, gimana Miss? Ada kemarin? Ya, kurang lebihnya seperti Mama Elsa katakan bahwa memang kita mendapat feedback yang tidak menguntungkan ya. Di sini peribahasanya seperti itu. Yaitu, tapi memang pada awalnya ini saya rasakan menderita ya lahir dan batin. Kenapa? Saya tidak puas mengajar, saya tidak puas dengan feedback anak dan sebagainya. Tapi di sini muncul kreativitas saya. Maksudnya begini, bagaimana nih membuat anak-anak dalam kondisi seperti ini bisa menyerap materi.
tanpa kita harus ketemu. Itu mau bilang tadi kita bisa menggunakan ya cara-cara lain seperti menggunakan Zoom meeting. Tapi tidak semuanya kan murid kita Betul. di SMA Campaka ini yang bisa menggunakan Zoom meeting. Itu katanya kendalanya kuota, kendalanya HP dan sebagainya. Nah, disinilah saya berpikir bagaimana caranya agar lebih efektif. Sedangkan anak-anak kebanyakan menggunakan via WA. Nah, di situ saya membuat semacam media pembelajaran yang sangat simpel sekali, yaitu dari PTT, tapi saya buat seperti video seperti itu. Dan dampaknya memang cukup cukup berarti walaupun tidak signifikan begitu besar gitu ya. Tapi ini membantu karena apa? Saya uji lagi di sini. Ternyata anak-anak mengerti apa yang saya terangkan dalam PTT tersebut. Itu mungkin yang paling simpel yang saya lakukan. Mungkin Bisa sharing nanti ya. guru-guru lain mungkin lebih canggih ya daripada saya. Saya termasuk yang low teknologi juga, tapi saya berusaha di situ. Tapi keren Miss, sebagai seorang dua-duanya nih Iya. senior patut diteladani dan dicontoh gitu untuk apalagi untuk diri saya pribadi Miss menjadi pengajar yang lebih Iya. baik lagi. Ya walaupun kita melakukannya ya hanya sebatas kemampuan seperti Betul, itu, betul. Tapi kita sudah berusaha lah iya, ya seoptimal karena, iya. mungkin dalam memberikan Karena saya tidak tega pelajaran. juga ya ngelihat anak-anak kita terperosok pada jurang. Iya. Pada jurang di mana? Pada jurang di mana anak-anak memang sudah stagnan sekali. Mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ada kemunduran lah ya, Betul. ada kemunduran Nah, dalam memahami Memahami pembelajaran. pembelajaran. ya. Jadi inilah kami guru-guru Campaka di sini berusaha semuanya, bukan saya saja sebenarnya. Teman-teman yang lain juga sama. Berbagai cara, berbagai metode ya digunakan agar anak-anak tetap belajar, tetap mengerti. Ya walaupun pada akhirnya sekarang kita bisa PTM ya, alhamdulillah. Jadi itu kayak semacam Obat rindu ya, obat rindu, Mami. menemukan Menemukan sebuah oase ketika kemarin kita iya. sudah mulai jenuh dengan mulai kekeringan ya, ilmu kekeringan. gitu ya. Iya, begitu. Harapannya apa nih Miss sebagai penutup pertemuan kita hari ini nih? Apa sih harapan Miss ke depannya untuk anak-anak kita ya di sekolah? Di SMA Campaka, Iya, SMA Campaka. khususnya ya. Berkaitan tadi dengan profesi kita sebagai guru atau Betul. juga dalam rangka Hari Anti Korupsi. Ya harapannya anak-anak saya, siapapun itu di SMA Campaka ini khususnya harus lebih baik dari orang yang baik. Maksudnya bisa memberikan manfaat bagi orang lain ya, tidak semata-mata manfaatnya secara secara materi, tapi juga secara keilmuan. Jadi ingin semua anak-anak saya di SMA Campaka ini berilmu dan berakhlak ya. Amin, Amin. amin, Seperti amin. itu aja. Jadi selamat dunia dan akhirat. Ada lagi Seperti itu. harapannya selain itu Miss? Mungkin, Menganjurkan juga profesi kita sebagai guru kepada anak kita Miss? tidak memaksa ya. Karena emang berat sekali anak-anak untuk menjadi seorang guru. Di samping kita harus punya kestabilan emosi, kelengkapan kemampuan ilmu ya. Kita juga harus bisa Bijak juga ya bijak. sebetulnya, Nah ya, itulah. Sepanjang waktu jadi guru itu harus tetap belajar. Tidak ada berhenti untuk tidak belajar untuk menjadi seorang guru. Karena kami juga manusia biasa ya. Jadi di saat kita terhalang oleh sesuatu, disitulah kami belajar. Seperti itu kalau saya. Iya, oke, makasih Miss. Kalau Mami, apa harapan Mami ke depannya untuk anak kita di Semanca khususnya? Iya, saya sampaikan kepada anak-anak Semanca, jadilah diri kamu sendiri, maksimalkan potensimu, dan jangan pernah putus asa, karena selalu ada jalan untuk kita bisa sukses, dan jangan pernah menyerah, never give up. Menganjurkan profesi kita, Mam? Sebetulnya saya senang sekali kalau banyak dari siswa atau ada beberapa dari siswa Campaka mengambil profesi seorang guru, ya. Walaupun mungkin banyak sekali kesulitan karena kalau pekerjaan lain mungkin tidak dibawa ke rumah. Kalau guru itu kadang-kadang sampai di rumah masih mikirin apa yang harus disiapkan untuk pembelajaran, juga mengkoreksi apa yang kalian kerjakan sebagai siswa. Tetapi ada kesukaan tersendiri, ada kepuasan tersendiri kalau menjadi guru itu. Terlebih ketika kita melihat anak-anak didik yang kita didik di selama mereka sekolah itu menjadi orang-orang yang berhasil. Terima kasih.
Oke, keren. Hari ini kayaknya kalau pengen panjang mah panjang ya, Miss, Mam. Cuman kan Ya, kita banyak juga hal yang ya, pengen banget kita kupas ya. kita bicarakan. Ternyata bagus sekali, banyak sekali hikmah di hari ini. Kayak tadi ucapan terima kasih, ucapan maaf, kemudian pembelajaran tentang anti korupsi juga, kemudian tentang bagaimana para guru, khususnya guru semanca dalam mengajar di masa pandemi ya Miss ya, dan sebagainya. Mudah-mudahan bincang-bincang kita hari ini membawa banyak pembelajaran bagi kita semua, bagi kami dan juga bagi anak-anak semanca khususnya, dan semoga menjadi bermanfaat berkah dunia akhirat. Amin, Dan ya semoga Rabbal saja Alamin. nih Miss, nanti kita masuk surga, banyak anak-anak kita yang Amin. menolong kita dan Nah, membawa itulah kita masuk ke harapan dalam seorang surga. guru, iya. Oke, terima kasih. Hari ini di pertemuan kita kali ini kita akhiri saja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Semanca Zen. Manca Jen.